kebijakan pemerintah juga, film dilema pariwisata dan sebagainya, dan belum pandemi itu yang dibantu adalah film-film yang nilai ekonomi, alasannya bukan film yang untuk tadi pembinaan akhlak mulia dan sebagainya, yang jabarannya bisa lebih luas lah. Dan itu masih terkait Pak di undang-undang ya. Jadi salah siapa kalau begitu, kalau di sekarang yang itu adalah film-film layang-layang ya, yang film-film yang tidak sesuai dengan tapi amanah negara ini, amanah undang-undang ini masih sangat dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Inilah kronik film sinematek. Kamera, action. Kalau di Arab itu kan memang kalau bahasa Arabnya kan al-adab ya. Jadi sastra itu kan al-adab dan ada dua macam gitu. Itu yang terkembang di Arab, meskipun terakhir itu di tahun abad 20-an itu sudah mulai ada penambahan. Yang pertama kan asyiar gitu. Syiar itu kan puisi ya, syair-syair. Kemudian kedua nazar atau prosa, dan yang ketiga ini yang memang sangat berkembang belakangan ini atau pada abad 20 itu adalah skenario atau skenario. Dengan skenario yang nanti akan menjadi sebuah film yang dimana tokoh yang kita bahas pada malam hari ini merupakan tokoh perfilman nasional, itu yang sangat luar biasa. Jadi saya tadi selama diskusi itu saya mulai membaca literasi saya lagi, karena saya sudah lama tidak membaca terkait literasi khususnya di dalam bidang sastra gitu. Dan saya sangat senang gitu bisa berdiskusi pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, tadi saya baca juga bahwa Haji Usmar Ismail ini merupakan tokoh budayawan, seniman, dan juga sastrawan yang berdarah Minangkabau kalau tidak salah. Memang kalau kita lihat di era tahun 19-an itu banyak sastrawan yang muncul dari daerah Sumatera, Minangkabau. Kita bisa sebut Sultan Ali Syahbana, Khairul Anwar, ya kan? Dan juga masih banyak yang lainnya lah. Atau Buya Hamka, itu kan sastrawan-sastrawan yang memang muncul di Sumatera. Tapi belakangan ini kok seakan pindah mulai ke Jawa gitu. Aditya salah satu. Nah iya, benar. Jadi memang dulu ya kalau berbicara tentang sastra gitu kan, memang banyak muncul tokoh-tokoh di Sumatera gitu. Dan itu sangat luar biasa dan menjadi tokoh-tokoh nasional, termasuk Haji Usmar Ismail. Berkaitan dengan kelompok seniman ya di era tahun 19-an, di tahun 19-an itu kan ada 3 kelompok besar. Pertama itu ada Lekrai, jadi lembaga kesenian rakyat ya, yang dimana dia itu merupakan kepanjangan tangannya komunis gitu kan. Atau kalau di dalam dunia sastra itu bahwa mereka menganut aliran realisme sosialis. Jadi bahwa karya sastra itu nggak bisa seakan-akan hanya karya sastra tanpa makna, tanpa nilai gitu. Artinya membuat karya sastra itu harus ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk perubahan sosial. Maka dari itu kalau kita lihat pada karya-karyanya Mas Pramudia Anantatur itu misalnya contohnya bumi manusia, ya kan? Itu kan nuansanya kental sekali untuk menggerakkan masyarakat itu bahwa kita rakyat pribumi itu benar-benar berada di bawah, gitu. Merupakan kelas yang paling bawah di dalam strata masyarakat ketika itu gitu, di zaman itu gitu. Itu kan benar-benar ingin menggerakkan bahwa kita loh pemilik bumi ini gitu kan. Seharusnya kita yang menjadi penguasa bumi ini gitu kan. Kalau kita melihat karyanya Bumi Nusantara, Bumi Manusia gitu kan, itu kan benar-benar menggambarkan itu gitu. Dan ada nilai yang diusung oleh Mas Pram itu bahwa ini loh, bahwa
bahwa ini ada strata sosial. Kalau dalam paham komunis itu kan ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas ya kan, sedangkan ini kita berada dalam masyarakat yang dengan kelas gitu kan. Jadi ada masyarakat yang maksudnya yang Belanda itu gitu kan, itu yang menjadi strata 1, kemudian ini dan kita yang paling bawah. Nah kemudian kelompok yang kedua itu kan ada Manikebui, manifestasi kebudayaan yang dimana salah satu tokohnya itu Habib Yasin kalau tidak salah. Habib Yasin. Nah, jadi kalau kelompok yang tadi realisme sosialis, yang ini realisme struktural kalau tidak salah namanya itu. Jadi bahwa dia ingin mengembalikan bahwa sastra itu atau seni itu yang terseni bukan untuk agenda politik. Gitu. Jadi yang diusung adalah jargonnya itu seni untuk seni atau universal humanisme. Nah, kemudian yang ketiga itu muncul kelompok yang ketiga ada namanya Lesbuni yang dibentuk oleh Haji Usman Ismail. Nah, sebenarnya ini sih yang ingin saya tanyakan, ingin mendalami lagi bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh Haji Usman dalam membentuk Lesbuni itu apa gitu kan? Jadi paham sastranya itu atau paham aliran kiblatnya apa gitu kan? Kalau yang tadi kan realisme sosialis, kemudian ada strukturalisme, kemudian, nah kalau Lesbuni itu apa gitu? Yang sebagaimana yang dibawa oleh Haji Usman Ismail. Kemudian pertanyaan yang kedua barangkali kepada para pembicara bisa menceritakan kepada kita gitu kondisi ketika itu, bagaimana Lesbuni itu bisa terbentuk gitu, kondisinya seperti apa, kemudian dan bagaimana peran Haji Usman Ismail ini dalam di tengah dua arus kelompok ini gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usman Ismail mendirikan Lesbuni itu karena dia membutuhkan semacam lembaga yang memang untuk melawan sesuatu yang dimotori oleh lembaga, kan gitu, oleh lembaga keinginan rakyat. Sebenarnya kan cikal bakalnya kan juga dari tadi Sultan Qadir Ali Sabana dan Hamka ini kan Masuni ya, yang garis perjuangannya seperti itulah. Kemudian NU keluar dari Masuni membuat partai sendiri. Nah, tapi dalam konteks kebudayaan, dalam konteks kesenian sama, kira-kira apa tadi humanisme universal. Dan ketika realisme sosialisme politik yang larinya penghapusan kelas gitu, maka yang ingin dilawan, bentuk perlawanannya adalah dengan memperkuat humanisme universal yang ditandai dengan manifest budaya. Pada masa-masa itulah Lesbuni lahir. Nah, perjuangannya kenapa Lesbuni? Karena secara kebetulan Usman Ismail ini memang dari awal difasilitasi oleh namanya Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik itu sejak zaman Hindia Belanda itu sudah orang kaya, ya, saudagar yang dia membeli tonel sandiwara itu, ya, sandiwara sama itu kan Indonesia ini yang ada kan sandiwara tonel itu ya, dia bikin membeli itu. Nah, Usman Ismail difasilitasi dan dia menjadi koordinator artis Jamaluddin Malik itu sehingga membuat namanya Persari. Itu sebenarnya hanya organisasi artis saja, bukan perusahaan film. Nah, Usman Ismail mendirikan Pertini disponsori oleh Jamaluddin Malik. Nah, ketika masa-masa ini kan setelah 54 ya mendirikan Lesbuni dan mencuatnya di 62. Itu masa-masa ketika politik menajam dan Jamaluddin Malik memang salah satu ketua dari PBNU. Sehingga ketika menghadapi tadi arus kebudayaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan visinya, maka lembaga yang dipergunakan adalah NU. Nah, maka difasilitasilah Usman Ismail bersama Aslor Sani untuk mendirikan Lesbuni. Ketua pertamanya sendiri sebenarnya adalah Jamaluddin Malik. Ketua pertama Lesbuni itu Jamaluddin Malik, kan gitu. Karena yang didirikan, tapi sebenarnya yang ngurusin semuanya Usman Ismail sampai dia sendiri. Jadi meskipun akhirnya Lesbuni itulah juga yang mengantarkan Usman Ismail menjadi DPR ya. Memang akhirnya ada kaitannya dengan politik praktis
dia. Selain itu lagi kalau ditanya tadi, literasinya adalah motivasinya adalah karena menghadapi arus deras gerakan lekra yang sangat kuat dan ingin membawa kesenian dengan panglimanya politik menjadi realisme sosial yang besar rasa gitu. Komunis lah kira-kira gitu lah dari misalnya. Nah ini Osman Sail mendirikan itu. Nah karya-karyanya sendiri tentu saja lebih pada tadi semangat humanisme universal ya, karena Osman Sail juga sekolahnya di Hollywood dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya itu, dan langkah Legum ini lebih pada untuk mengkantor gerakan-gerakan yang waktu itu poster-posternya film Osman Sail dibakar, bioskop di demo dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Nah kalau ideologi estetiknya gitu ya kira-kira, saya kira akan lebih kuat pada tadi cikal bakal tentang takdir Sabana, Hamka dan sebagainya yang lebih cenderung pada humanisme universal. Jadi itu kira-kira bahwa beliau punya latar belakang tadi tawalib, orang yang sangat agamis, iya memang dari awal Osman Sail ini seorang yang religius, bahkan oleh ibunya tadi bisa ceritakan sebenarnya dia dikatakan dari kiai gitu. Cuma ya seniman kan malas jadi kiai, akhirnya kuliah juga dan filmnya pun itu dimulai dari literasi. Jadi dia penulis sastra, ketika bekerja di pusat kebudayaan Jepang ya, itu dia juga menjadi asisten Armin Pane, penulis naskah dan jatuhnya lah gitu. Nah, masa-masa itulah dia belajar film secara intens berdasarkan literasi ya sebenarnya, berdasarkan buku-buku peninggalan Belanda. Kan di situ pusatnya yang sekarang Batista itu, PLN ya. Itu punya India Belanda dulu dibentuk oleh Albert Baring menjadi institut kolonial, zaman Jepang direbut menjadi Ega Posa atau apa itu namanya. Osman Sail bekerja di situ. Nah, di situ dia kesempatan belajar untuk film berdasarkan literatur yang ditinggalkan India Belanda. Yang mendorong adalah si Sanusi Pane. Armin Pane ke Sanusi Pane, Armin Pane ya, Armin Pane. Nah, mendorong itu. Nah, untuk teknik filmnya dia banyak belajar dari Anja Asmara. Jadi sutradara yang awal dari Indonesia ini sebenarnya Anja Asmara ya. Dari zaman India Belanda sudah bikin film, zaman Jepang dia bekerja di situ. Nah, secara teknis belajarnya sama Anja Asmara. Itu latar belakang Osman Sail ketika terjun ke film. Soal militer tadi sebenarnya Jepang itu kan gampang itu. Jadi ketika terjadi perang, terutama masa invasi militer kedua apa namanya itu 49 kemerdekaan itu kan semua orang juga ikut untuk jadi militer. Itulah masa-masa mulai jadi menegaskan antara meliput perjanjian Grenville di Pulau Seribu situ, nanti ditangkap Belanda yang sebagai mata-mata. Sampai sekarang sebenarnya apakah murni sebagai wartawan, apakah benar intelijen? Tapi waktu itu kan semua orang dia berjuang, semua orang dia angkat senjata, semua orang dia intelijen, semua orang kan gitu perjuangan apapun yang dia lakukan, baik sebagai wartawan, baik sebagai sastrawan, dia juga menciptakan saya lagunya perjuangan pada masyarakat segala, baik sebagai orang film dan sebagainya. Memang semangat keindonesiaannya itu tinggi. Itu yang membuat ketokohan dia hari ini menjadi sangat berharga. Bahwa kemudian film menjadi lebih karena tadi dalam perkembangannya film ini memang multi layer ya, membuat banyak karya sastra dan sebagainya. Nah, di undang-undang perfilman kita bunyinya juga sangat jelas ya, pembinaan akhlak mulia. Itulah yang diperjuangkan Osman Sail. Jadi film ini dan di undang-undang itu juga tertulis, kan undang-undang itu kan amanat lah ya, amanat bangsa, amanat rakyat. Itu tertulis film adalah karya cipta seni budaya. Jadi dia bukan hanya barang industri, bukan hanya barang hiburan, bukan hanya barang pariwisata. Ya, meskipun sekarang ada pemulihan ekonomi lewat diatur kemudian pariwisata dan sebagainya, tapi jangan salah, undang-undang perfilman masih menyebutkan film adalah karya cipta seni budaya dengan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk pembinaan akhlak mulia, untuk apa dan sebagainya. Nah itulah yang kalau hari ini tadi sempat ada kritik film sekarang layang-layang itu. Nah karena ya barangkali karena kita melenceng dari basic pembinaan itu yang sampai hari ini undang-undang perfilman masih mengatakan
kan termasuk kebijakan pemerintah juga, kenapa film lewat pariwisata, kenapa dan sebagainya, dan pandemi justru yang dibantu adalah film-film yang pemulihan ekonomi, alasannya bukan film yang untuk tadi pembinaan akhlak mulia dan sebagainya, yang jabarannya bisa lebih luas lah gitu. Dan itu masih terkait Mbak di undang ya. Jadi salah siapa kalau begitu, kalau tiba-tiba sekarang yang muncul adalah film-film layang-layang ya gitu ya, artinya film-film yang tidak sesuai dengan kita. Tapi amanat negara ini, amanat undang-undang ini masih sangat jelas. Nah, ini justru semakin relevan ketika kita bicara Usman Ismail yang utuh pada perjuangannya bahwa film adalah sebuah media dakwah nasionalisme gitu ya. Film Darah dan Doa itu adalah perjuangan tentang Siliwangi, dan meskipun Usman Ismail juga ingin menjadikan film yang berdakwah ini dalam arti luas sebagai industri, tapi jangan melainkan jadi industri yang jadi barang-barangan, tapi industri yang membawa visi. Nah itu Usman Ismail ya kalau pakai bahasa etinya dakwah ya gitu ya, kira-kira tetap dakwah tentang bela negara, bela agama dan lain-lain sebentar gitu. Yang kedua ya tadi sudah saya singgung juga, kalau bicara motivasi berdasarkan literasi juga ya, itu sebenarnya sama lah dengan garis yang ada generasi lakukan, Hamka lakukan, yaitu humanisme besar. Karena ini gencar, Lekra ini gencar tentang realisme sosial tadi. Nah dia dirikan Les Bumi itu untuk mengatur Indonesia. Memang akhirnya yang tadi saya bilang, Usman Ismail sudah sangat kuat, sudah sangat terkenal sebagai orang film. Apalagi asosiasinya ada di situ dan sebagainya, ada di Sabiran, ada di situ dan sebagainya. Ini adalah orang-orang Islam, dan waktu itu lembaga budayanya yang kuat menjadi Les Bumi, kekuatannya di film, maka itulah yang bisa melawan dominasi Lekra yang sangat kuat sekali, terutama di bidang sastra dan lukisan, gitu ya. Nah, jadi film dan ya sejarah kemudian kan mencatat sekarang nyatanya film berdasarkan Usman Ismail, nyatanya dari film berdasarkan, karena waktu itu perjuangan Lekra kan misalnya dari film itu adalah bulan September tahun 60 berapa lagi yang ditandai dengan munculnya gerakan anti Amerika itu. Nah itu kan bukan berarti yang lain tahu ya, artinya kan bukan berarti mulus begitu saja di film jatuh di 30 Maret Darah dan Doa, karena ada pihak-pihak Lekra lah sebelah begitu yang memperjuangkan dari film itu adalah kelompoknya Mafias itu yang melawan dominasi Amerika itu, imperialis Amerika. Nah sejarah toh sekarang mencatat bahwa hari film jatuhnya 30 Maret dan sebagainya. Bahkan hari ini negara tahun kemarin sebagai pahlawan nasional, kan gitu. Sehingga asalnya kan juga Rodin, kan gitu kan. Sehingga Les Bumi mau nggak pengemban amanat ini melanjutkan ini karena garis sejarahnya sangat jelas, gitu loh. Ya visi-misinya sangat jelas, gitu. Tetap berkesenian, tetap berkebudayaan, humanisme universal dan sebagainya, samalah dengan ketika tadi genjer-genjer dilawan dengan selawat badas, apa dilawan dengan apa lagu apa itu yang cinta tanah air itu, ya kan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya universalis bukan karena NU-nya, bukan karena Les Buminya gitu. Karena Les Bumi maupun NU sebenarnya kan memang untuk perjuangan agama, untuk perjuangan negara. Gitu kalau ditanyakan identitasnya gitu ya. Paling tidak itu pemahaman saya. Tidak, saya lebih tidak fanatik pada Les Buminya, saya tidak fanatik pada NU-nya, tetapi bahwa Usman Ismail saya juga bukan orang Padang. Saya ini orang Jawa, pakai pesisir lagi kan. Ya kan? Jadi Tayu ya. Tayu kan. Nah, kayak Yaskul loh, Pak. Iya. Nah, kira-kira begitu. Ini kita bicara Usman Ismail, bicara Les Bumi, bicara ya matamu hidung-hidung politik dikit, gitu.